Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pertidaksamaan eksponen. Sebelum kita lanjutkan pembahasan pertidaksamaan eksponen, saya akan mereview dan juga memberikan pengantar terlebih dahulu. Review yang pertama ya adalah, kalian masih ingat ya, bentuk A pangkat negatif N itu kan berarti sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh 2 pangkat negatif 3 berarti 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Contoh lain 2 per 5 pangkat negatif 4 berarti 1 per 2 per 5 dipangkatkan 4 menjadi 5 per 2 dipangkatkan 4, seperti itu ya. Di sini saya akan berikan pengantar. Misalkan di sini saya punya garis F, ya saya beri warna biru, garis G yang warna merah ya. Kita pakai di sini ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, garis F di atas garis G, artinya garis F nya ini, garis F ini ada di atas garis G seperti ini ya. Berarti bisa dituliskan F lebih besar daripada G, seperti ini ya. Garis F di atas garis G kan gambarnya seperti itu. Yang kedua kondisinya, garis F di bawah garis G, berarti ini garis F berada di bawah garis G, berarti F nya lebih kecil daripada G ya. Bisa dituliskan nanti seperti itu. Garis yang ketiga, kondisinya garis F tidak di atas garis G, artinya kalau tidak di atas ya bisa berarti 2, tidak di atas itu berarti bisa berada di bawah ya, bisa juga berhimpit ya. Garis F tidak di atas garis G berarti bisa di bawah, bisa juga berhimpit. Saya berikan contoh yang di bawah, berarti ini garis F di bawah garis G, berarti ini garis G. Berarti kita bisa tuliskan F lebih kecil daripada G. Kondisi ketiga berhimpit berarti ini garis F berhimpit dengan garis G, berarti dituliskan F sama dengan G. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan F lebih kecil sama dengan G ya. Kondisi yang keempat, garis F tidak di bawah garis G, berarti ini tidak di bawah, kondisinya bisa di atas atau berhimpit ya. Kalau kondisinya yang di atas berarti ini garis F, di atasnya garis G. Kalau dituliskan F lebih besar daripada G. Kondisi yang berhimpit berarti ini garis F berhimpit dengan garis G, bisa dituliskan F sama dengan G. Sehingga dari sini F lebih besar sama dengan G. Inilah pengantar kita untuk masuk ke pembahasan hari ini. Di sini saya punya contoh 11, tentukan batas-batas X agar grafik fungsi. Ini soal yang A, ini soal yang B. Kita bahas dulu dari soal yang A.
fx sama dengan 4/9 pangkat x ditambah 2 tidak di atas gx sama dengan 27/8 pangkat negatif 1/3 x kuadrat dikurangi 1/3. Artinya ketika tidak di atas ini adalah bisa di bawah, bisa berhimpit ya. fx nya berarti bisa di bawah, berarti lebih kecil, berhimpit sama dengan gx seperti ini ya. Dari sini nah, saya buat 4/9 ini menjadi 27/8 nya saya buat menjadi 1 sehingga di sini kalian bisa melihat basisnya ada 2/3 atau 3/2. Kalian berarti bisa membuat basisnya menjadi 2/3 atau 3/2. Saya akan membuat basisnya menjadi 3/2. Berarti 2/3 ini adalah 3/2 pangkat negatif 1, ya kan? Sehingga kalian bisa lihat ya, A-nya ya, basisnya ini adalah 3/2. Jika A lebih besar daripada 1 berarti dia adalah monoton naik. Karena monoton naik maka negatif 2x dikurangi 4 lebih kecil sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 1 ya. Ini pangkatnya ya, seperti ini tanda pertidaksamaannya. Nah, tetap kedua ruas saya tambahkan dengan x kuadrat menjadi, kedua ruas saya tambahkan 1 dari sini kita faktorkan. Kita miliki pembuat nolnya adalah kita letakkan pembuat nol ini pada garis bilangan. Intervalnya tertutup dan ini adalah diperoleh dari faktor pangkat ganjil. Sekarang yang kita lakukan adalah uji titik. Saya ambil x-nya sama dengan 10, berarti letaknya di sini. Ketika x sama dengan 10 berarti 10 dikurangi 3 dikalikan 10 ditambahkan 1. 10 dikurangi 3 yaitu 7, bilangan positif. 10 ditambahkan 1 adalah 11, bilangan positif. Bilangan positif dikalikan bilangan positif berarti positif. Ini negatif, ini positif. Sekarang lihatlah yang diminta di sini adalah yang lebih kecil sama dengan, berarti yang negatif. Nah, ini negatif 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3. Jadi batas-batas x agar grafik fungsi fx sama dengan 4/9 pangkat x ditambahkan 2 tidak di atas gx sama dengan 27/8 pangkat negatif 1/3 x kuadrat dikurangi 1/3 adalah negatif 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3, seperti itu. Sekarang kita lanjut, kita bahas untuk contoh 11 yang bagian B. Fx di atas gx artinya adalah
fx lebih besar daripada gx. Fx nya adalah 1/9 pangkat x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat lebih besar dari 1/6561 pangkat x kuadrat dikurangi 3x. Berarti saya bisa tuliskan 1/9 ini 1/3 pangkat 2 dipangkatkan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat lebih besar dari 1/3 dipangkatkan 8 ya. Ini setelah itu kita pangkatkan lagi dengan x kuadrat dikurangi 3x, sehingga bisa dituliskan 1/3 pangkat 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat lebih besar daripada 1/3 pangkat 8x kuadrat dikurangi 24x. Nah, sekarang kalian bisa lihat basisnya adalah sudah sama 1/3. Basisnya sudah sama 1/3. 1/3 ini kan antara 0 sampai 1 ya. Basisnya ini kan 1/3 ya, berarti antara 0 sampai 1. Ini berarti adalah monoton turun. Karena monoton turun berarti 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat lebih kecil daripada 8x kuadrat dikurangi 24x. Oke. (2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat lebih kecil daripada 8x kuadrat dikurangi 24x. Kedua ruas saya kurangkan dengan 8x kuadrat. Kedua ruas saya tambahkan dengan 24x menjadi seperti ini, sehingga 2x pangkat 3 dikurangi 14x kuadrat ditambahkan 24x lebih kecil daripada 0. Setelah ini kedua ruas saya bagi dengan 2 dulu. Dari sini kita distribusikan ya. Yang bisa kita distribusikan adalah x-nya. Dari sini yang x kuadrat dikurangi 7x ditambahkan 12 kita faktorkan. Sehingga kita dapatkan pembuat nolnya x sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0 atau x sama dengan x dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Kita punya 3 pembuat nolnya ya. Kita letakkan pembuat nol ini di garis bilangan, berarti 0 ini 3 ini 4 pangkat ganjil semua. Di sini kita lihat ya, intervalnya terbuka, terbuka dan terbuka. Kita uji titik ya. Saya ambil di sini x-nya sama dengan 10. Berarti kalau x sama dengan 10 dikalikan 10 dikurangi 3 dikalikan 10 dikurangi 4 ya. Positif dikalikan bilang positif dikalikan bilang positif, berarti sini positif. Setelah melewati pembuat nol pangkat ganjil jadi negatif, ini positif, ini negatif. Sekarang kita lihat di sini yang diminta adalah yang lebih kecil ya. Lebih kecil berarti yang negatif. Ini x-nya, letak x-nya, berarti x-nya lebih kecil daripada 0 atau 3 lebih kecil daripada x lebih kecil dari 4. Seperti ini, sehingga kita bisa tuliskan jadi batas-batas x agar grafik fungsi fx sama dengan 1/9 pangkat x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat di atas gx sama dengan 1/6561 pangkat x kuadrat dikurangi 3x adalah x lebih kecil dari 0 atau 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 4. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di sini saya punya contoh yang ke-12.
Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Sekarang kita akan bahas dulu dari yang pertidaksamaan yang pertama ya. Kita bahas yang A, 3 pangkat 2x dikurangi 4 dikalikan 3 pangkat x ditambahkan 3 lebih kecil dari 0. Berarti ini bisa saya tuliskan seperti ini dulu, dikurangi 4 dikalikan 3 pangkat x ditambahkan 3 lebih kecil dari 0. Di sini kita bisa misalkan 3 pangkat x nya sama dengan y, jadi y kuadrat dikurangi 4y ditambahkan 3 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan, y dikurangi 3 y dikurangi 1 lebih kecil dari 0. Kita punya pembuat nolnya, y dikurangi 3 sama dengan 0 atau y dikurangi 1 sama dengan 0, y sama dengan 3 atau y sama dengan 1. Kita punya pembuat nolnya seperti itu, berarti kita letakkan pembuat nol ini pada garis bilangan. Ini 1, ini 3, intervalnya terbuka dan pangkat ganjil seperti ini. Kita uji titik, saya ambil y sama dengan 10. Berarti kalau diambil y sama dengan 10, berarti 10 dikurangi 3 dikalikan 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 3 kan 7, bilangan positif. 10 kurangi 1 kan 9, bilangan positif. Bilangan positif dikalikan bilangan positif berarti positif. Jadi negatif ini positif. Diminta adalah yang kurang dari, ya, lihat yang terakhirnya itu. Berarti yang kurang dari kan yang ini. Sehingga bisa dituliskan 1 kurang dari y kurang dari 3. Nah, di sini bentuknya kan masih y. Kita kembalikan lagi ke permisalannya. Y ini adalah 3 pangkat x. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Basisnya adalah 3. Berarti 1 ini adalah 3 pangkat 0, lebih kecil daripada 3 pangkat x, lebih kecil daripada 3 pangkat 1. Karena basisnya sudah sama-sama 3, berarti kita bisa tuliskan 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 pangkat 2x dikurangi 4 dikalikan 3 pangkat x ditambahkan 3 lebih kecil dari 0 adalah x dimana 0 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 1, x elemen bilangan real seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh 12 yang bagian B ya. 5 pangkat x ditambahkan 5 pangkat 2 dikurangi x lebih besar sama dengan 26. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini, 5 pangkat x ditambahkan 5 kuadrat per 5 pangkat x lebih besar sama dengan 26. Kedua ruas saya kurangi 26 menjadi ya seperti itu. Nah, 5 kuadratnya kan bisa kita tuliskan 25. Oke, sekarang dari sini kita bisa misalkan 5 pangkat x nya itu y, berarti jadinya adalah y ditambahkan 25 per y dikurangi 26 lebih besar sama dengan 0. Kedua ruas saya kalikan dengan y sehingga menjadi y kuadrat ditambahkan 25 dikurangi 26y lebih besar sama dengan 0. Kita susun bentuknya. Nah, oke. Dari sini kita faktorkan y dikurangi 25 y dikurangi 1 lebih besar dari 0. Kita dapatkan pembuat nolnya y dikurangi 25 sama dengan 0 atau y dikurangi 1 sama dengan 0. Y sama dengan 25 atau y sama dengan 1.
Kita letakkan pembuat 0 ini pada garis bilangan. Ini 125, intervalnya tertutup dan pangkat ganjil. Oke, saya uji ya. Misalnya saya ambil Y nya sama dengan 100 lah. Kalau Y sama dengan 100 kan area sini, berarti 100 dikurangi 25 dikalikan 100 dikurangi 1. Nih, 100 dikurangi 25 menghasilkan bilangan positif, 100 dikurangi 1 juga menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dikalikan bilangan positif berarti bilangan positif, berarti di sini positif, ini negatif, ini positif. Sekarang dilihat di sini yang diminta adalah yang lebih besar sama dengan, berarti yang positif ini. Yang positif ini. Oke. Sehingga dari sini ini Y nya, ini Y nya, berarti Y lebih kecil sama dengan 1 atau Y lebih besar sama dengan 25. Kita kembalikan lagi ke permisalannya ya. Berarti Y nya ini adalah 5 pangkat X ya kan, lebih kecil sama dengan 1. Ini berarti 5 pangkat X lebih besar sama dengan 25. Berarti ini 5 pangkat X lebih kecil sama dengan ini 5 pangkat 0, berarti X nya lebih kecil sama dengan 0. Ini 5 pangkat X lebih besar sama dengan 25. Ini 5 pangkat 2, berarti X nya lebih besar sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5 pangkat X ditambahkan 5 pangkat 2 dikurangi X lebih besar sama dengan 26 adalah X lebih kecil sama dengan 0. Maaf ya, dituliskan himpunan penyelesaian ya. Berarti X dimana X nya lebih kecil sama dengan 0, X nya lebih besar sama dengan 2, X nya elemen bilangan real seperti ini karena diminta himpunan penyelesaian. Kita sudah menyelesaikan pembahasan kita hari ini tentang pertidaksamaan eksponen dari contoh 11 dan 12. Berarti sekarang waktunya berlatih ya, latihan soal. Tetap bersemangat.